Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhusus kelas 10 IPS, kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2, umumnya untuk anak-anakku semua sampai kelas 12 SMA Negeri 2 Bayah. Insya Allah dalam kesempatan ini kita langsung saja Bapak akan terangkan ini pembahasan awal pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Ya, kita di sini untuk semester pertama selama 6 bulan ke depan yang kita akan pelajari adalah yang pertama bab 1, kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Nah, itu adalah pada bab 1. Karena memang selama 6 bulan ke depan kita akan menuntaskan sebanyak 6 bab. Ya, sebanyak 6 bab dan kemungkinan pembahasan setiap 1 bulan itu 1 bab pembahasan yang harus kita tuntaskan. Bab yang kedua adalah larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Itu bab yang kedua, gambaran yang harus kita ketahui. Kemudian pada bab yang ketiga, iman terhadap Asmaul Husna. Bab yang keempat, iman kepada malaikat. Bab yang kelima, berpakaian sesuai syariah Islam. Dan bab yang keenam, manfaat kejujuran. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, dari 6 bab ini insya Allah pada bulan Agustus ini 2021 kita akan mempelajari bab yang pertama tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Ya, ini adik-adik mungkin sudah tahu lah tentang kontrol diri. Ya, bagaimana cara untuk menahan emosi, menahan amarah. Ya, maka pada bab pertama inilah ini adik-adik masuk pertama kali ke SMA, ya, dan diberikan suatu nutrisi pada bab yang pertama tentang langkah-langkah bagaimana caranya untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, selain daripada memberikan pendidikan kontrol diri, ya, menahan amarah, menahan nafsu, juga harus berprasangka baik. Nah, ini masih bab yang pertama tentang prasangka baik. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah, persaudaraan. Jadi kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Ini 3 poin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain di dalam bab yang pertama ini. Nah, jadi adik-adik harus paham bahwa ketika kita mampu mengendalikan orang lain, kita pun mesti memahami tentang prasangka baik kepada orang lain, yakni husnudzon. Kalau prasangka buruk namanya suudzon. Nah, kemudian untuk persaudaraan, nah ini ketika kita sudah mampu menahan emosi, kita berprasangka baik, maka yang paling bagus adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan. Dan ini sumber rujukan di dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Yang pertama sudah Bapak sampaikan tadi pada video yang pertama. Ini buku rujukannya sesuai mukadimah yang Bapak sampaikan tadi, ya. Ini mengambil karena kita pelajaran PAI itu harus menggunakan dalil. Ya, ini memang disarankan memang dalam bukunya seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, qala Allah wa qala Rasul. Ya, adapun penjabarannya kita ikut penjabaran para alim ulama ahlus sunnati wal jamaati, ya. Nah, di sini adik-adik semua, ya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan tuntaskan 1 bab. Ya, bulan Agustus ini. Ya, jadi 1 bab ini kita bagi jadi selama 4 kali pertemuan, ya, terkhusus untuk PAI kelas 10 IPS kan hari Senin. Nah, kemudian untuk PAI kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 itu hari Jumat. Jadi seminggu itu 1 kali pertemuan. Nah, itu sebanyak atau selama 3 jam. Ya, kita 4 kali pertemuan itu 12 jam. Itu harus menuntaskan bab yang pertama, insya Allah, ya. Semangat nggak adik-adik semua? Harus semangat, ya. Sebab
kalau tidak semangat ya kita nanti bagaimana? Ya, meskipun dalam keadaan daring seperti ini, tapi harus semangat juang 45 begitu ya. Oke, adik-adik semuanya, nanti silahkan adik-adik semua siapkan buku tulis untuk PAI karena ada sebagian yang harus dicatat. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ini Bapak sampaikan seperti itu. Karena tidak hanya materi saja yang nanti akan Bapak berikan. Ini tugas harus ada. Ya, sebab tugas ini merupakan suatu kebutuhan. Ya, belajar di luar daripada pembahasan yang Bapak berikan. Artinya harus mengembangkan diri. Ya, mencari materi sumber-sumber selain daripada apa yang Bapak sampaikan lewat pembahasan video ini. Gitu ya. Jadi ada tugas, kemudian ada rangkuman, harus merangkum. Ya. Jadi nanti dikarenakan kita susah ini untuk di whiteboard, nanti adik-adik semua silahkan menulis di buku catatan masing-masing, rangkum pembahasan yang Bapak berikan setiap kali pertemuan. Ya, paham adik-adik semua? Oke, Bapak rasa sudah paham ya? Insya Allah. Lalu pertanyaannya, apa saja sebetulnya yang dibahas pada bab yang pertama ini? Tadi judul sudah Bapak berikan. Ya, itu tentang kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan. Nah, ini dalam metode penyampaian atau rincian daripada judul tersebut, maka di sini dijabarkan oleh buku sumber yang nanti akan menjadi sumber rujukan untuk penyampaian materinya. Silahkan buka Quran Surah Al-Anfal. Nah, ini ya, Quran Surah Al-Anfal. Jadi adik-adik semua selain daripada harus memiliki buku catatan untuk mapel PAI, juga harus ya disertakan Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran yang ada terjemahnya. Supaya ketika ada penyampaian materi, ini adik-adik semua mampu ya melihat, menyesuaikan ya dengan rujukan-rujukan yang Bapak sampaikan tadi. Contohnya Quran Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72. Nah, ini pembahasan tentang bab yang pertama. Begitu adik-adik semua ya. Nah, kita lanjut. Ini ya. Setelah kita membaca di sini, ternyata tidak hanya Al-Anfal, karena dikarenakan kita ada 3 tema dalam judul pada bab pertama ini tentang kontrol diri, prasangka baik, kemudian persaudaraan, ya. Maka surah yang kedua yang harus kita buka adalah Quran Surah Al-Hujurat. Ya, ini ayat yang 10 dan 12. Ini yang berkaitan dengan bab yang pertama. Ya, oke. Tapi ingat nanti ketika kita sertakan Al-Quran di pinggir kita, ingat adab-adabnya harus dilaksanakan. Adab apa? Adab ketika memegang Al-Quran. Harus dalam keadaan berwudu, harus dalam keadaan bersuci. Itu pun harus di tempat yang baik, tempat yang suci. Jangan sampai kita membuka Al-Quran di tempat yang kotor, yang najis, dan kita pun dalam keadaan tidak suci dan tidak mensucikan, ya. Oke. Nah, setelah nanti membaca, melihat ya Quran ayat tersebut, surah tersebut, ya, maka adik-adik semua, nah itu harus mendemonstrasikan. Nanti adik-adik semua baca video nanti ya, kalau bisa di video ya, dikirim ke grup nanti ya. Ini pembacaan surah tersebut. Ini harus paham, karena kalau sudah SMA sudah bukan waktunya lagi. Ini ibaratnya mengeja, tapi sudah masuk, kalau bahasa kitanya di kampung, ngaderes. Ya, sudah lancar baca Quran. Nanti ada semua ya, kalau sudah pinter baca Quran, ini sudah dibaca ya Quran Surah Al-Anfalnya, Al-Hujuratnya dengan ayat-ayat tersebut, maka hafalkan. Ini adalah tuntutan yang kedua dari bab yang pertama. Nanti akan kita laksanakan ya pada pertemuan ini atau mungkin pertemuan berikutnya. Nah, kemudian selain daripada
kita membaca, menghafalkan, maka poin berikutnya pada bab pertama kita dituntut, ya terutama adik-adik dituntut untuk memahami dan menganalisis isi kandungan. Nanti Bapak terangkan di sana asbabun nuzulnya, kalau ada hadis asbabul wurudnya, kenapa ayat tersebut dijadikan bahan untuk pada bab yang pertama. Nah ini adik-adik harus paham, harus tahu. Nanti Bapak informasikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ya. Nah, kemudian harus tahu juga tentang definisi nih. Apa sih kontrol diri itu? Apa sih prasangka baik itu? Apa sih persaudaraan itu? Nah adik-adik semua itu harus mampu menggali, memahami makna-makna di balik tema yang tadi Bapak sampaikan. Ya termasuk apa sih manfaatnya? Kalau kita sudah tahu tentang kontrol diri, ya apa sih manfaatnya, apa hikmahnya, kita pun harus tahu seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita memahami definisinya, kemudian kita mengamalkan, maka kita harus selain mengamalkan untuk diri sendiri, kita harus menerapkan di masyarakat tentang pentingnya kontrol diri, pentingnya prasangka baik, dan pentingnya persaudaraan. Begitu adik-adik semua ya. Karena memang pada bab pertama ini tidak hanya yang kita bahas tentang Quran saja, tapi ada dalil-dalil yang lain, termasuk hadis, termasuk perkataan-perkataan para alim ulama ya gitu. Nah setelah kita mampu memahami definisinya, maknanya, hikmahnya, mengamalkannya, kita harus mampu membedakan apa sih perbedaan yang paling mendasar itu antara kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Dan apa persamaannya? Nah nanti adik-adik harus bisa memahami hal tersebut ya. Setelah semua nanti tersampaikan, terselesaikan, nah kita akan masuk pada apa? Pada poin uji kompetensi ya. Ini ada post test ya, ada sedikit latihan lah. Karena kalau ilmu itu tidak diberikan tugas latihan, wah berarti kadang-kadang kita susah untuk menghafal. Tapi kalau ada latihan begini ya mudah-mudahan begitulah, bisa saling menghafalkan ya, saling memantau satu sama lain ya. Kemudian yang paling utama ini memang pengamalannya ini ya. Jadi uji kompetensi ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik di dalam penguasaan bab yang pertama ini tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah pada pertemuan yang pertama itu inilah yang kita bahas ya. Ini mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik insyaallah ya, amin ya robbal alamin. Tapi memang tidak semua bab itu pembahasannya banyak sih ya. Ini qadarullah untuk bab yang satu memang ini lebih banyak karena memang 3 tema sekaligus. Beda dengan dengan bab-bab yang berikutnya hanya membahas tentang iman kepada malaikat saja, tentang asmaul husna saja, tentang manfaat kejujuran. Jadi satu bab satu tema. Nah kalau ini bab yang pertama satu bab tapi 3 tema, begitulah adik-adik semua ya. Adik-adik semua rahimakumullah, ini barangkali ini bertanya-tanya nih ya. Sebetulnya bagaimana sih gambaran pada bab yang pertama itu tentang kontrol diri, ya prasangka baik sekaligus tentang persaudaraan. Nah, di sini yang harus adik-adik pahami adalah harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu supaya manusia membacanya. Setelah membaca, memahaminya dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Tentunya ini harus ada guru, nggak bisa kita sendirian karena Al-Quran ini sudah bentuknya luar biasa. Ya ada penjabarannya, jangan sampai hanya menggunakan akal, hanya menggunakan nafsu semata ya. Selain daripada pedoman hidup, sebagai pedoman hidup kita harus mampu mengamalkan, paling utama adalah isi kandungannya.
Jangan hanya begini, oh iya Al-Quran itu memang pedoman hidup kita, tapi kita nggak pernah mengamalkan. Nah, kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik semua harus ingat pula bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran terdapat banyak sekali surah, diantaranya adalah surah Al-Anfal dan surah Al-Hujurat yang akan kita dalami. Nah, siap adik-adik semua? Harus siap ya. Nah, pertanyaannya, ini yang kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan itu ada di mana, Al-Hujurat atau Al-Anfal? Ya, maka dalam surah Al-Anfal inilah surah yang ke-8 ayat ke-72. Ya, dan Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang 10 ini dibahas tentang mujahadah an-nafs. Itu bahasa kerennya dari kontrol diri. Ya, mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua persaudaraan, bahasa kerennya uhwah. Dan Al-Hujurat ayat yang ke-12 inilah yang membahas tentang berprasangka baik, ya, dan kita harus menjauhi prasangka buruk. Begitu kira-kira ya. Ini adik-adik semua dengerin ya, Masya Allah. Ini ternyata tiga poin itu mudah diucapkan. Kontrol diri gampang. Oh iya, nggak boleh marah nih, nggak boleh bernafsu nih. Ya, oh kita harus sabar nih. Kemudian yang kedua harus nggak boleh suudzon sama orang. Yang ketiga harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Tapi ternyata tema atau poin yang tadi Bapak sebutkan pada umumnya itu gampang di masyarakat, terlihat gampang, tapi sesungguhnya sangat sulit untuk diamalkan. Setuju nggak? Setuju. Ya, kita mungkin sama temen mudah gampang, udahlah sabar begitu. Tapi kalau kita sedang marah, wah, ya kadang-kadang orang bilang sabar, kita malah yang marah. Apa sabar? Wah, begitu kita yang marah padahal. Jadi ini hal yang sepele tapi tetap sulit diamalkan, adik-adik semua ya. Tapi tenang, bertahap, insya Allah kita akan jadi orang yang lebih baik lagi. Yang penting mah semangat aja. Oke? Gitu ya. Adik-adik semua, manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran dan ajaran agama Islam. Manusia juga diberikan nafsu, gitu kan. Ini kalau kita buka kitab Durratun Nasihin tentang nafsu, Masya Allah, ini akan panjang sekali. Ya, ini kalau Bapak uraikan panjangnya luar biasa, gitu ya. Nah, akal pikiran dan agama itu membimbing manusia untuk menjadi manusia yang berperilaku baik. Ya, sedangkan nafsu nih, waduh ini nih, tersangkanya nafsu ini. Itu akan mendorong manusia untuk berperilaku lebih, artinya ada hasrat, ada syahwat. Harusnya akal pikiran dan agama itu menjadikan kita orang baik. Tapi ternyata ada satu lagi nafsu dalam diri manusia yang justru mengacaukan akal pikiran dan agama, yaitu nafsu itu sendiri. Ya. Tapi nafsu pun terbagi dua, ini ada semua ya. Kalau nafsu baik akan mendorong manusia meningkatkan kualitas ketakwaan. Lihat orang baca Quran, waduh, pengen bisa nih. Itu nafsu baik. Kita ada hasrat, ada kemauan. Tapi kalau lihat orang, misalkan dia ya waktunya sholat malah bermain games gitu kan. Kita ada nafsu mau main games nih. Nggak apa-apa sholat malah nanti aja, besok juga ada sholat lagi. Itu nafsu yang buruk yang dapat mendorong seseorang menjadi seseorang yang berperilaku tidak baik, begitu. Ya. Nah, ini yang paling utama ada semua, bahwa perilaku baik itu harus dipelajari. Kata siapa ini? Kita mengalir aja. Mungkin ada baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Nah, maka di sini kata ulama bahwa berperilaku baik itu harus dipelajari. Ya. Karena aturan Allah pasti baik buat manusia. Tapi
belum tentu aturan manusia itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Perbuatan baik itu selain daripada harus dipelajari, juga harus diwujudkan dan dilestarikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tetap saja perilaku buruk itu harus kita hindari, adik-adik semua, ya. Dan di antara semua perilaku baik, ya, kita kembali pada tema atau judul bab yang pertama, yakni contoh perilaku baik adalah mampu menahan emosi atau mujahadah nafs atau kontrol diri, persaudaraan atau ukhuwah, dan husnuzon, berprasangka baik, gitu ya. Maka dengan Al-Quran inilah senantiasa mendorong kita sebagai manusia untuk mewujudkan 3 sikap tersebut. Dan kalau sudah kita wujudkan, kita amalkan di masyarakat, insya Allah, ya, masyarakat akan aman, tentram, sejahtera. Oke, ya, luar biasa nih. Ini pembelajaran yang luar biasa. Pada bab pertama kita sudah diajarkan. Ini baru masuk SMA sudah harus. Kan masa-masa SMA itu biasanya masa-masa yang Masya Allah, kadang-kadang ke sikut sedikit aja kita langsung, wah apaan nih, wah. Kemudian ada yang senyum-senyum langsung baperan aja. Kalau ada yang senyum, kita langsung baper aja. Karena memang syahwatnya nafsu itu luar biasa, menggebu-gebu, menggelora, itu jiwa-jiwa SMA. Ya, Bapak pernah merasakan dulu seperti itu, ya. Oke. Nah, hikmahnya begini, singkat cerita, ya. Kalau kita sudah berperilaku baik, kalau sudah nih misalkan, oh Pak, saya ini sudah kontrol diri Pak, saya sudah menjaga nafsu Pak, menjaga amarah saya Pak, saya sudah menjaga persaudaraan Pak, biar enggak renggang dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan saya juga misalkan sudah berprasangka baik Pak. Laju, berikutnya gimana keterusannya? Ya, apabila dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah mampu bersikap yang tadi Bapak sebutkan yang 3 itu, ya, berarti manusia telah menghiasi dirinya dengan yang namanya akhlakul karimah. Wah, akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang terpuji, yang baik, yang bagus, akhlak yang indah. Ya, kita pun kalau punya teman, ya, akhlaknya indah, sama kita sopan, sama kita itu senyum, santun, beradab, seneng enggak? Senang luar biasa. Bayangkan setiap orang itu begitu. Ya, meskipun pada kenyataannya banyak orang-orang yang belum eling. Ya, belum paham betapa penting dan berharganya berperilaku baik. Oleh karena itu, dengan pelajaran PAI inilah kita akan masuk ke dalam mempelajari tentang akhlak baik, terutama 3 komponen ini: kontrol diri, prasangka baik, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Oke ya. Kalau orang sudah berakhlakul karimah, berarti dia sudah berakhlak terpuji. Maka apa? Apakah ada pahala? Wah ini, subhanallah, nih harus jelas dong. Ya, kalau berperilaku jahat, buruk, ada dosa. Kalau ini dapat pahala, nggak dapat pahala. Bahkan, ya, ulama mengatakan orang yang berperilaku baik itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alam semesta akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terpuji. Ya. Kalau orang sudah terpuji berarti ada yang memuji siapa? Nah, ini dalam buku PAI pada halaman yang ketiga disampaikan Allah Subhanahu wa taala, manusia dan alam semesta akan memuji orang-orang yang berakhlak baik, berakhlak terpuji. Wah, luar biasa. Ternyata kalau ada orang yang sopan santun, jangankan temannya, Allah pun memuji orang tersebut. Mantap. Begitu ya. Jangankan Allah, alam semesta pun subhanallah ikut bergembira kalau adik-adik semua berperilaku baik, sopan, santun, beradab, toleransi. Kemudian yang paling utama mengerjakan yang 3 poin tadi, yakni kontrol diri,
prasangka baik, dan persaudaraan. Ya, luar biasa. Setelah dipuji, dicintai kata ulama. Udah baik, dipuji, ya dicintai, ya disayangi. Makanya kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita diomongin sama orang itu sakit hati, kita sakit hati, maka orang pun kalau kita omongkan sakit enggak? Sakit sama. Ya, maka berarti enggak boleh ngomongin orang. Ya. Kalau kita jahil sama orang, kita dijailin sama orang, ya kesel nggak? Kesel dijailin. Aduh, tega amat ini temen jahil. Kita mau duduk di kursi, ada permen karet. Ya, kalau tahu dijailin seperti itu kita sakit kesel, maka jangan jailin orang. Lalu Pak, bagaimana nih kalau ada temannya dijailin kita? Pertama kita sabar. Yang kedua kita doakan orang tersebut semoga dapat hidayah. Kalau mampu kita nasihati. Tapi ingat, menasihati itu tugas yang lebih tua. Kalau kita nasihatin, wah nanti dikira nantang sama teman. Begitu ya, adik-adik semua. Wah, subhanallah, kita lanjutkan. Ya. Pokoknya kalau sudah menjadi manusia yang berakhlak baik, ya, itu kehadirannya akan memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Tetapi kalau akhlaknya buruk, ya akan mempersembahkan sesuatu yang mudorot, yang tidak baik untuk sekitarnya, baik untuk manusia ataupun alam semesta. Ya, intinya semua harus paham itu ya tentang pentingnya 3 poin ini: mujahadah an-nafs, kemudian ukhuwah dan husnudzon, karena memiliki keterkaitan dan manfaat yang sangat menentukan. Sikap persaudaraan akan terwujud nih kalau manusia telah mampu mengontrol dirinya sendiri dan bersikap husnudzon. Ya, dengan demikian persaudaraan sejati akan terwujud. Begitulah kira-kira. Oke. Barangkali pertemuan pertama Bapak cukupkan. Ini membahas tentang judul pada bab atau tema pada bab yang pertama. Nanti kita masuk kepada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl, Quran surah Al-Anfal dan Quran surah Al-Hujurat. Begitu ya. Oke, demikian ya Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Ya, semangat terus untuk kelas 10 IPS, kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Salam buat keluarga, ingat jaga kesehatan, selalu gunakan prokes kemanapun akan pergi. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Demikian kita baca kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.